Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen spoiler versi lengkap untuk chapter 1109. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Halangan. Lanjut kita masuk ke cover story. Ya, di sini ada cover story yang menunjukkan keadaan di Wano Kuni, di mana Pulau Onigashima digambarkan tenggelam ke dasar lautan. Lanjut kita masuk ke bagian awal chapternya. Di sini menunjukkan adegan di mana Vegapunk dan para satelitnya sedang membuat rekaman tersebut. Ya, itu adalah rekaman yang akan disiarkan ke seluruh dunia. Siaran sinyal Vegapunk membuat Tendenmushi Marinir di seluruh dunia menyiarkan pesannya, dan tidak ada yang bisa mematikan pesan tersebut. Nah, dalam rekaman itu Saka menyarankan agar orang-orang di seluruh dunia memerlukan waktu untuk mempersiapkan layar dan visual Tendenmushi mereka. Jadi Vegapunk memberitahu orang-orang di seluruh dunia bahwa dia akan menunggu 10 menit agar semua orang dapat mempersiapkan diri. Lanjut kita beralih kepada kelompok Usopp dan Nami. Di sini mereka juga bersiap untuk melihat isi pesan Vegapunk, tapi mereka masih bingung apa yang akan dikatakan oleh Vegapunk. Iya, dalam chapter ini terkonfirmasi tidak muncul karakter Jinbe, Zoro ataupun Brook. Lanjut kita ke posisi Luffy yang masih memegang kepala Gorosei Saturn. Ya, dalam momen itu ternyata Gorosei Saturn sedang berbicara dengan 4 Gorosei lainnya yang ada di Mariejoa. Mereka saling bicara menggunakan kemampuan khusus, mungkin bisa disebut sebagai telepati. Dan itu bisa berkaitan dengan kemampuan khusus para Gorosei. Salah satu Gorosei bertanya, apakah Vegapunk sudah benar-benar mati? Saturn menjawab, saya kira begitu. Saya melihat bagaimana Kizaru sudah menghabisinya. Gorosei lain ikut berkata, kalau begitu dia pasti menggunakan kematiannya untuk memicu siaran tersebut, dan mungkin sumber sinyalnya ada di Labu Pes Egghead. Ya, sekarang kita melihat bagaimana orang-orang di seluruh dunia bereaksi terhadap pesan Vegapunk, dan mereka pun sedang mempersiapkan diri. Di Dressrosa kita melihat Rebecca, Leo, Kiros, dan orang-orang lainnya sedang mempersiapkan layar. Leo pun berkata, apakah itu dokter yang disandra Luffy Lando? Rebecca menjawab, jangan percaya berita yang mencoba membuat Lucci terlihat jahat, Leo. Lalu di desa Fusa, Bob Slap bilang mereka tidak punya proyektor, jadi mereka hanya akan mendengarkan suara Vegapunk. Lanjut kita beralih ke markas surat kabar ekonomi dunia, di mana ada Vivi, Morgan, dan juga Wapol. Di sini Vivi terlihat bingung di mana posisi Luffy dalam rekaman itu. Morgan pun menjawab jika itu adalah siaran yang sudah direkam sebelumnya. Selanjutnya kita berpindah ke Water 7. Di sini Iceberg terbangun dari tidurnya dan dia pun mempersiapkan diri untuk melihat tayangan dari Vegapunk. Sekretarisnya yang bernama Alice mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan layar di seluruh penjuru kota. Lalu di kerajaan Kamabaka, Ivankov terkejut melihat kepala baru Dr. Vegapunk. Di sisi lain, Dragon masih memikirkan tentang percakapannya dengan Saka, di mana Saka memberitahukan bahwa sebentar lagi Vegapunk akan mati. Selain mereka, ada juga reaksi dari beberapa orang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Oke, kita kembali ke Pulau Egghead. Luffy pun bertanya-tanya mengapa tidak ada damage yang diterima oleh Saturn, walaupun Gorosei Saturn sudah menerima banyak serangannya. Selanjutnya Kizaru yang belum tumbang bisa menembakkan laser dari matanya, tapi tentu saja Luffy bisa menghindarinya dengan mudah. Kemudian Luffy menampar Kizaru dan Saturn bersama-sama dengan tangan raksasa. Itu adalah teknik baru Luffy yang disebut dengan Gomu Gomu no Dam Symbol. Karena terkena teknik Luffy itu, Kizaru dan Saturn pun berubah seperti kertas. Ya, tubuh mereka jadi datar dan juga memiliki bintang-bintang yang berputar di atas kepala mereka. Selanjutnya, Luffy meraih Kizaru dan Saturn dengan menggencet mereka dan melemparkannya ke lautan. Iya, ketika dilempar ke laut, Kizaru tidak tenggelam di lautan karena dia menabrak salah satu kapal angkatan laut. Akhirnya Kizaru pun tampak terbaring di tengah-tengah kapal.
Namun untuk Saturn bisa kembali terbang seperti bumerang dan dia pun menyerang Luffy dengan kakinya. Teknik Saturn itu mirip dengan teknik yang digunakan Luffy yang bernama Gomu Gomu no UFO. Luffy pun menghindari serangan dari Saturn. Di sini Luffy tampak marah karena melihat Saturn lagi-lagi tidak terluka. Luffy berkata, "Apa? Kenapa dia tidak menderita luka apapun setelah aku menyerangnya?" Lanjut, keempat anggota Gorosei melakukan kontak lagi dengan Gorosei Saturn. Gorosei lain berkata, "Saturn, tidak ada waktu lagi. Kita tidak bisa membiarkan Vegapunk bicara terus." Saturn pun menjawab, "Aku tahu, kalau begitu aku akan menteleport kalian semua." Nah, di sini kilat hitam muncul di Pulau Egghead. Para prajurit marin tampak terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Lalu di halaman ganda yang epik di chapter ini, Saturn menyentuh tanah dan muncullah 4 lingkaran sihir raksasa di sekelilingnya. Api hitam pun muncul dari lingkaran sihir itu. Luffy pun tampak terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Saturn. Bahkan mata Luffy digambarkan hampir keluar. Lalu Sanji yang sedang membawa Vegapunk juga terkejut melihat api hitam muncul di tempat Luffy. Sanji pun bertanya-tanya, benda apakah itu? Benda itu ada di sana saat kakek laba-laba muncul juga. Ya, chapter ini pun ditutup dengan pesan dari editor yang mengatakan bintang sedang berkumpul. Ya, akhirnya kelima Gorosei akan turun tangan karena Dr. Vegapunk akan menyiarkan berita yang mengguncang dunia. Misi kelima Gorosei itu tentu saja untuk membatalkan siaran dari Vegapunk. Dan berarti mereka harus menghancurkan Labo Pes yang diduga sebagai lokasi pusat penyiaran itu. Namun tentu mereka tidak akan bisa menghancurkan Labo Pes selama Luffy masih ada di sana. Jadi tampaknya pertarungan solo versus squad akan terjadi, di mana Luffy akan melawan kelima Gorosei. Ya memang gak ngotak banget sih ya 5 versus 1, tapi Luffy harus melakukan itu minimal ya selama 10 menit lebih sedikit lah, hingga orang-orang di seluruh dunia siap untuk menerima pesan dari Dr. Vegapunk yang akan sangat mengejutkan itu. Oke, itu aja pembahasan segmen spoiler versi lengkap chapter 1109 ini. Oh ya, untuk minggu depan libur dulu ya guys. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih.